Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, pada hari mulia Tengsuesetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang Insinyur berada di Soekarno, daerah Presiden pertama RI, memang dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan karismatik. Tak heran jika banyak wanita takluk di hadapannya. Rika Mewusen, Pauline Goop, Laura Krat, dan Min Hessel adalah nono-nono Belanda yang pernah ditaksir oleh Soekarno muda. Kamu inlander kotor, kenapa kamu berani-beraninya mendekati anak? Keluar! Usir Tuan Hessel saat mengetahui anaknya, Min, terlihat begitu akrab dengan Soekarno. Meski begitu, pengalaman buruknya di kala remaja malah membuatnya menjadi pria yang begitu lihai menjerat hati wanita. Selama hidupnya, Bung Karno tercatat memiliki 9 orang istri. Setiap kisah cintanya selalu memiliki keunikan tersendiri, dan masing-masing istri Soekarno tersebut memiliki pesona yang berbeda dari wanita yang lainnya. Dari wanita lainnya, hanya satu hal yang membuat para istri sang proklamator mempunyai persamaan, yaitu semuanya cantik. Berikut kisah asmara putra sang fajar dan istri-istrinya. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Istri yang pertama adalah Utari. Utari merupakan istri pertama sekaligus putri sulung seorang tokoh cendekiawan yang juga guru Soekarno dan sebagai pemimpin syariat Islam, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Soekarno menikahi Utari ketika berumur 20 dan Utari berumur 16 tahun. Hubungan Utari dan Soekarno tidak begitu hangat dan lebih tampak seperti hubungan kakak dan adik. Mereka menikah di Surabaya dan beberapa tahun setelahnya Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi. Tidak lama setelah studinya di Bandung, Soekarno pun menceraikan Utari. Yang kedua, Inggit Ganarsih. Soekarno menjalin asmara dengan Inggit Ganarsih pada saat menjalani studinya di Bandung yang merupakan ibu kosnya sendiri. Meski sudah bersuami, Soekarno nekat tetap meminta izin kepada suami Inggit Garnasih, yaitu Haji Sanusi, untuk menikahi Inggit Garnasih. Akhirnya, setelah mendapatkan izin, Soekarno menikahi wanita yang lebih dikenal dengan nama Ibu Inggit ini pada tahun 1923. Pernikahan Soekarno dan Inggit tidak dikaruniai anak. Tahun 1943, Soekarno menceraikan Inggit karena sang istri tak mau dimadu. Yang ketiga adalah Fatmawati. Fatmawati yang memiliki nama asli Fatimah bertemu Soekarno ketika sedang dalam masa pembuangan di Bengkulu. Mereka menikah pada saat Soekarno berusia 42 tahun dan Fatma 20 tahun. Bung Karno sebenarnya ingin menikahi Fatimah tanpa menceraikan Inggit. Setelah menikah, Fatimah kemudian diubah Soekarno menjadi Fatmawati yang berarti bunga teratai. Dari Fatmawati, Soekarno mendapatkan 5 orang anak, yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru Soekarno.
menginjak usia pernikahan mereka yang ke-12 tahun, Soekarno meminta izin dari Fatmawati untuk menikahi Hartini. Yang keempat, Hartini. Pernikahan Soekarno dan Hartini diawali pertemuan di Candi Prambanan saat Soekarno sedang dalam kunjungan kerja. Ketika menikah dengan Soekarno, Hartini berusia 29 tahun dan berstatus sebagai janda dengan 5 orang anak. Hartini melahirkan 2 anak yakni Taufan dan Bayu Soekarno Putra. Hartini terus mendampingi Soekarno dalam keadaan suka dan duka. Bahkan meski dia mengetahui Soekarno masih mendekati banyak wanita lain, dia berhasil mempertahankan pernikahannya dengan Soekarno. Dan di pangkuan Hartini inilah sang proklamator menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni 1970. Yang kelima, Kartini Manopo. Bung Karno jatuh cinta pada Kartini karena melihat sebuah lukisan karya Basuki Abdullah yang objeknya tidak lain dan tidak bukan adalah Kartini, mantan pramugari Garuda Indonesia. Kartini dinikahi Soekarno pada tahun 1959. Bung Karno dan Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Toto Suryawan yang lahir pada tahun 1967. 2 tahun berselang, keduanya memutuskan untuk berpisah. Yang keenam, Haryati. Haryati merupakan seorang penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Atas profesinya itulah Haryati kerap bertemu dengan Presiden Soekarno. Pernikahan Soekarno dan Haryati berlangsung pada 21 Mei 1963. Namun, pernikahan mereka hanya berlangsung selama 3 tahun. Soekarno menceraikan Haryati karena alasan tidak ada kecocokan di antara keduanya. Yang ketujuh, Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi adalah wanita asal Jepang yang bernama asli Naoko Nemoto. Pertemuan pertamanya adalah ketika sang presiden berkunjung ke Jepang dalam lawatan yang tak resmi di sebuah hotel di Tokyo. Bung Karno akhirnya kepincut dengan Naoko dan cintanya pun bersambut. Ketika menikah dengan Bung Karno, Ratna Sari Dewi tengah menginjak usia 19 tahun. Naoko pun dinaturalisasi dan berganti nama dengan Ratna Sari Dewi. Keduanya memiliki putri tunggal yang diberi nama Kartika Sari Dewi. 8. Yurike Sanger. Soekarno bertemu Yurike pada tahun 1963 dan kala itu Yurike masih berstatus sebagai pelajar SMA. Meski rentang usia antar keduanya cukup jauh, namun hal itu tidak menyurutkan niat Soekarno untuk memberi perhatian pada Yurike. Dia mengirimi sang gadis surat cinta dan bahkan menghadiahinya dengan kalung. Akhirnya mereka berdua menikah pada tahun 1964. Pernikahan mereka berjalan singkat karena pada tahun 1967 Bung Karno dimakzulkan secara de facto sebagai presiden. Soekarno ketika itu meminta Yurike untuk meminta cerai karena kondisi Soekarno yang kurang baik.
9. Heldi Jafar. Gadis kelahiran Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini masih berusia 18 tahun ketika Soekarno menikahinya. Sementara Soekarno sendiri telah berusia 65 tahun. Dia merupakan istri ke-9 dari Soekarno. Pernikahan mereka hanya bertahan beberapa tahun. Heldi sempat meminta cerai karena situasi Indonesia dan posisi politik Bung Karno makin tidak menentu. Namun Bung Karno bersikeras bahwa hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Heldi yang kala itu berusia 21 tahun pun akhirnya menikah lagi dengan Gusti Suryansyah Nur. Demikianlah kisah-kisah asmara sang proklamator negeri ini. Walau banyak gosip yang beredar, sejarah mencatat 9 wanita tersebut pernah mengisi hidup putra sang fajar. Bagaimana dengan kisah asmara Sobat Hasata semuanya? Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.